Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar bersama-sama pada mata kuliah tafsir Tarbawi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanggung jawab pendidikan. Sebelum kami membahas tema kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, terutama saya sendiri, Sidik Gunagraha dengan NIM 203111106, kemudian Rizky Afifardani dengan NIM 203111107, kemudian Ahmad Syafiq Muntahal Biri dengan NIM 203111120. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang tanggung jawab pendidikan. Apa sih itu tanggung jawab pendidikan? Jika kita dari jawab pengertiannya, bahwa pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam konteks ini, tanggung jawab pendidikan itu diselenggarakan dengan kewajiban untuk mendidik, yang objeknya adalah peserta didik. Kemudian mendidik itu adalah salah satu aktivitas membantu anak didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dan sudah menjadi fitrah. Kemudian kita akan memahami nilai-nilai pendidikan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan, yaitu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 9, dan Quran surat At-Taubah ayat 122 dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217. Yang pertama, kita akan memahami isi kandungan dari Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah ghillatun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum naran, dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu, dan dari api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Kemudian 'alaiha malaikah, penjaganya itu malaikat-malaikat, ghilatun syidad. Ghilatun adalah kasar, memiliki sifat kasar. Ghilatun, kasar, yaitu tidak ada rasa belas kasihan dan tidak bisa dibujuk-bujuk untuk meringankan sebuah hukuman. Kemudian ditambahi lagi dengan sifat syidadun, yaitu keras. Misalnya dia tidak bisa dilawan agar ia tidak melaksanakan hukuman, atau kita tidak bisa melarikan diri agar kita terhindar dari hukuman itu. Kemudian la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam tafsir Al-Misbah karya Al-Ustadz Quraisy Shihab, ayat ini menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas ayat tersebut, walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria, khususnya kepada ayah, tetapi ini bukan berarti hanya tertuju kepada pria saja. Ayat ini pun juga tertuju kepada perempuan dan laki-laki, ibu dan ayah. Berarti bahwa kedua orang tua itu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, terutama dalam hal pendidikannya. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini, bahwasanya tanggung jawab pendidikan ialah diri sendiri dan keluarga. Kemudian
diri sendiri dan keluarga itu perlu diajari dan dididik melakukan nilai-nilai baik dan meninggalkan nilai-nilai buruk. Kemudian bahwasanya yang paling pertama mengenal dan menjalankan nilai-nilai baik itu adalah diri sendiri. Kemudian di dalam sebuah keluarga, bahwasanya kepala keluarga itu harus mengajak dan mendidik keluarganya dengan nilai-nilai yang baik. Dan yang terakhir yaitu pendidik harus menerapkan hukum secara konsekuen supaya orang terdidik merasa takut, lalu terdorong berbuat baik dan meninggalkan hal yang buruk, kemudian dapat menimbulkan atau membentuk sebuah karakter, yaitu karakter akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, kita akan memahami Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Zurriyah. Jadi zurriyah bisa dikatakan juga sebagai keturunan-keturunan yang lemah. Dhi'afan khafu, yang mereka khawatir, takut, mereka takut terhadap kesejahteraan mereka. Falyattaqullah, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dari penjelasan ayat tersebut bahwa manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Hendaklah mereka merasa takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim, sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Kemudian kita diperintahkan untuk bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim. Kemudian berbicaralah dengan ucapan yang mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapapun. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 ini, bahwasanya orang tua perlu bertanggung jawab. Orang tua perlu bertanggung jawab atas masa depan anak cucunya. Yang perlu disiapkan dan ditinggalkan ialah modal dasar untuk anak itu bisa berdiri sendiri. Modal yang lebih terpercaya itu untuk ditinggalkan ialah pendidikan yang baik. Jadi implementasi nilai-nilai dalam pendidikan ini agar orang tua peduli pada pendidikan anaknya, terutama yang dimana itu dapat dilaksanakan antara lain dengan penyuluhan atau sosialisasi. Di samping itu, tingkat wajib belajar harus dinaikkan minimal sampai sekolah menengah, supaya minimal orang tua itu berpendidikan sekolah menengah. Pendekatannya dapat dilaksanakan melalui kerjasama yang erat antara sekolah dan rumah tangga atau keluarga. Kemudian kita memahami dalam Quran surat Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minun liyaghfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Liyaghfiru kaffah, tidak sepatutnya semua total pergi ke medan perang. Falaula, mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam fiddin, pengetahuan mereka tentang agama, waliyunziru qaumahum, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, idza, apabila raja'u, mereka ilaihim, telah kembali kepadanya,
la'allahum yahdzarun, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dari penjelasan ayat ini bahwasanya tidak seharusnya semua orang mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk itu. Tetapi hendaknya ada satu golongan yang memenuhi suruhan Rasul untuk memperdalam pengetahuan agama dan berdakwah dengan memberi peringatan dan kabar gembira kepada kaum mereka saat mereka kembali, agar kaum mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjaga diri dari kebatilan dan kesesatan. Pada ayat ini terdapat keterangan tentang satu kaidah penting dalam Al-Quran, yaitu bahwa orang-orang mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut ilmu. Sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi. Maka dari itu sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan agama dan kemudian kembali untuk memberi petunjuk kepada kaumnya. Nilai-nilai pendidikan terutama dari tema tanggung jawab pendidikan ini bahwasanya mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, dipandang oleh Islam adalah sebuah jihad, sama halnya seperti berjihad di medan perang. Kemudian umat Islam perlu menumpahkan perhatian yang besar pada pengembangan pendidikan. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan dimaksudkan untuk meningkatkan moral, keimanan, dan ketakwaan. Kemudian selanjutnya dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wakhfid janahaka, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman dan mengikutimu. Fa in asauka, kemudian jika mereka mendurhakaimu, fakul, maka katakanlah inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Wa tawakkal, dan bertawakallah kepada Allah, 'alal azizir rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dalam penjelasan ini dalam tafsir Al-Misbah karya Al-Ustadz Quraisy Shihab, dalam ayat 214 ini ditafsirkan bahwasanya peringatkanlah keluarga dekatmu akan azab akibat kemusyrikan dan kemaksiatan. Kemudian peringatkanlah mereka yang hubungan keluarganya lebih jauh dan begitu seterusnya. Jadi di sini Nabi diperintahkan untuk melakukan inzar. Tadi dalam ayat tadi dijelaskan wa'anzir. Inzar adalah memperingatkan agar tidak terjatuh pada kesalahan. Nabi diminta untuk memperingatkan kepada ashirah, keluarganya, agar tidak terjatuh pada kesalahan. Jadi ashirah ini adalah orang-orang yang dalam pergaulan sehari-hari kita bertemu dengannya. Orang-orang itu khususnya mereka yang masih ada hubungan darah dengan kita, yang biasanya tinggal berdekatan dengan kita. Oleh karena itu, Ashirah dapat dipahami sebagai keluarga besar. Keluarga besar yang diminta untuk diberi peringatan. Di sini diberi lagi sifat al-aqrabin, yang berarti yang terdekat, baik jarak hubungan darahnya maupun jarak domisilinya atau tempat tinggalnya. Kemudian ayat 215 ditafsirkan, dan berlemah lembutlah kepada mereka yang telah menerima suruhanmu untuk beriman. Kemudian ayat 216 ditafsirkan, fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jadi jika mereka ternyata tetap mendurhakai dan tidak mematuhimu, maka bebaskanlah dirimu dari mereka dan dari perbuatan-perbuatan mereka seperti kemusyrikan dan kemaksiatan lainnya. Mereka yang dimaksud di sini adalah konteksnya keluarga besar tersebut,
Jadi konteksnya adalah keluarga besar. Kemudian bariun, berlepas tangan, maksudnya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemudian ayat 217 ditafsirkan, lalu serahkanlah segala urusanmu kepada Sang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Jadi kita diperintahkan untuk bertawakal, adalah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha dengan maksimal. Tujuannya apa? Agar ketika kita menyerahkan usaha kita semua kepada Allah, jika kita berhasil, maka kita tidak akan sombong. Karena itu semua adalah izin Allah. Jika kita tidak berhasil, maka pun kita tidak kecewa, karena itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217 ini, yang pertama bahwasanya di antara objek pendidikan ialah keluarga besar. Keluarga besar. Kemudian yang kedua, upaya pendidikan harus dilakukan dengan segenap usaha. Setelah usaha itu dilakukan semaksimal mungkin, kemudian bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dalam dakwah, jika ada orang yang menerima dakwah, haruslah kita beri perhatian atau memberikan sebuah berita gembira. Kemudian jika ada mereka yang belum bisa menerima dakwah kita, maka kita harus terus-menerus mendekati dengan penuh kesabaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, khususnya kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan ini barokah fid dunya wal akhirah. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.